Pendeta bertanya kepada mereka, isinya apa kotak ini? Orang-orang menjawab, ini adalah kepalanya Husain bin Ali. Pendeta melanjutkan pertanyaannya, siapakah nama ibundanya? Mereka menjawab, yaitu Fatimah Az-Zahra, sang putri Nabi Muhammad. Mendengar hal itu, sang pendeta lalu berkata, celaka kalian atas apa yang sudah kalian perbuat. Sungguh benar apa yang diberitahukan para rahib kami bahwa apabila orang ini terbunuh, maka langit akan menurunkan hujan darah, dan ini tidak akan terjadi kecuali ia adalah seorang nabi atau wasi penerima wasiat nabi. Sekarang kumohon kepada kalian, agar menyerahkan kepala ini kepadaku sejam saja. Sesudah itu, kan kukembalikan kepada kalian. Namun orang-orang itu menolak dengan berkata, kami tak akan mengeluarkan kepala ini kecuali di hadapan Yazid, supaya kami nantinya memperoleh hadiah darinya. Sang pendeta lalu mempertanyakan apa hadiah yang akan diberikan Yazid. Kemudian orang-orang itu mengatakan bahwa mereka nantinya akan dihadiahi sekantong uang sebesar 10.000 dirham. Kemudian sang pendeta bersedia mengganti kepala itu dengan uang yang mereka harapkan, asalkan mereka mau menyerahkan kepala Sayyidina Husain itu. Mereka lalu bersedia, dan sang pendeta memberi uang kepada mereka sebesar 10.000 dirham. Kemudian, kepala Sayyidina Husain diserahkan kepada sang pendeta selama 1 jam. Kepala suci itu lantas pendeta bawa ke tempat ibadah, lalu dibasuh memakai air kembang, dan diberi wangi-wangian. Kepala Sayyidina Husain lalu ditaruh di tempat sujud sang pendeta. Pendeta lantas menangis seraya berkata, wahai Aba Abdillah, sesungguhnya diriku sangat menyesal tak berada di Karbala hingga dapat mempersembahkan nyawaku untukmu. Wahai Aba Abdillah, kapan saja kau bertemu dengan kakekmu, berilah kesaksian bahwa diriku sudah mengucapkan syahadat dan masuk Islam di hadapanmu. Dari sini sang pendeta dan pengikutnya lalu berikrar membaca kalimat syahadat dan memeluk agama Islam, subhanallah. Kemudian, kepala Sayyidina Husain dikembalikan lagi sesudah peristiwa itu. Mantan pendeta memutuskan meninggalkan tempat ibadah Biarnaya dan memilih hidup di sebuah gunung. Selama di pegunungan, ia sibuk beribadah, meningkatkan kezuhudan hingga akhir hayatnya. Sang pendeta yang dulu beragama Nasrani, kini telah mendapat hidayah Allah dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Subhanallah, kemudian ada peristiwa yang mencengangkan. Setelah meminjamkan kepala Sayyidina Husain kepada pendeta selama 1 jam, para orang-orang pasukan utusan Ibnu Ziyad lalu melanjutkan perjalanan panjangnya. Mereka lalu sampai di daerah dekat Syam. Di sana mereka melakukan transaksi bagi-bagi uang hasil pemberian sang pendeta yang sebesar 10.000 dirham tadi. Namun saat uang mau dibagi-bagi, tiba-tiba uang didapati sudah berubah wujud menjadi tanah liat. Terkejutlah mereka. Dalam riwayat lain, dikisahkan bahwa sang pendeta sempat berkata kepada jenazah kepala Sayyidina Husain, wahai kepala pemimpin alam semesta, diriku menyangka engkau adalah bagian dari orang-orang yang telah Allah gambarkan dalam Taurat dan Injil dan telah diberikan keutamaan tawil olehnya. Karena para pemimpin Bani Adam di dunia dan di akhirat menangisimu, aku ingin mengenal nama dan sifatmu. Kepala Sayyidina Husain kemudian menjawab, sayalah orang yang teraniaya. Sayalah orang yang bersedih. Sayalah orang yang berduka. Sayalah orang yang dibunuh oleh pedang kezaliman. Sayalah orang yang dizalimi dengan perang melawan orang durhaka. Ini sayalah orang yang dengan tanpa dosa, hartanya dirampas. Sayalah orang yang dicegah untuk mendapatkan air. Sayalah orang yang diusir dari keluarga dan negerinya. Sang pendeta kemudian berkata, demi Tuhan, wahai kepala suci, jelaskan tentang dirimu lebih jelas lagi. Kepala Sayyidina Husain berkata,